Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Sayyidul Quran, Ummul Quran, ini simpulan dari seluruh ayat Quran. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, yasrah sadrahu lil Islam, dibukakan pintu mata hati kita, dihidupkan qalbu kita, dan mudah-mudahan jika ada pahalanya bisa disampaikan kepada Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, orang tua kita, dan khususnya Syekh Abdul Qadir Jilani, karena hari ini buku beliau kita bahas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lalu kita sudah membahas pasal 9, ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Kemudian kita sekarang membahas pasal ke-10. Pasal ke-10 ini berbicara tentang hijab. Kajiannya ringkas, mirip juga dengan isi yang ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali, Mishkat Al-Anwar. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani meringkasnya di sini ya. Karena memang ilmu tasawuf ini sebenarnya kalau didalami nanti akan bertemu dia, walaupun ada beda-beda dalam furu'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fi bayan hijab julmaniyah, ya. Penjelasan tentang hijab kegelapan, wan nuraniyah, dan hijab cahaya. Jadi hijab itu memang ada dua. Yang pertama adalah hijab kegelapan. Kegelapan itu lambang kebodohan, dosa, ketidakmengertian, kesyirikan, ketidaktahuan ya. Kemudian nur itu sebenarnya lambang ilmu pengetahuan. Karena nur itu sifatnya menerangi. Yang menerangi itu memberitahu, membuat kita kenal. Tetapi pada hakikatnya walaupun nur itu ilmu yang tidak mengarahkan kita kepada Allah, itu juga nanti menjadi hijab, tapi namanya hijab cahaya. Sederhananya begitu ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ya. Siapa yang di dunia ini buta, kata Allah, maka di akhirat nanti dia akan lebih buta lagi, a'ma wa adallu sabila, dan dia akan menjadi lebih sesat. Ini bahayanya orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Hatinya, ruhnya tidak bersih, tidak ada ketertarikan kepada ma'arifah, mengenali Allah, tidak ada ketertarikan mengenali Tuhannya, tak ada ketertarikan hati untuk kembali kepada Allah Tuhannya, maka ruhaninya mati, tak terbimbing, sehingga ruhaninya nanti di akhirat bingung. Karena di dunia saja dia sudah bingung, nggak kenal sama Allah. Mau kemana dia akan kembali? Dia akan mengalami kebingungan yang dahsyat.
maka dia buta. Kalau buta kita di dunia ini, maka semakin buta di akhirat. Maka tidak salah ketika Ibnu Taimiyah juga mengatakan, siapa yang tidak menemukan surga di dunia, maka jangan berpikir untuk menemukan surga di akhirat. Maksudnya apa? Surga itu adalah taman keindahan kenikmatan. Siapa yang tidak menemukan nikmatnya bertuhankan Allah di dunia, besar kemungkinan dia tidak akan merasakan kenikmatan punya Tuhan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Isra 72, wal muradu minhu, ya, yang dimaksud dengan matinya, butanya hati tadi, butanya a'ma di situ, yang dimaksud dengan buta di situ adalah al-qalbu, ya, berkaitan dengan umyal qalbu, berkaitan dengan butanya mata hati, butanya hati. Dari mana kita tahu maknanya itu? Kata Pak Syekh, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fil sudur. Karena Allah mengatakan yang buta itu bukan absar, bukan mata kepala. Mata kepala kita tidak buta. Mata ini bisa melihat segalanya. Yang buta itu adalah ta'mal qulub. Hati itu yang buta. Hati itu yang tidak bisa merasakan, menyaksikan kenyataan Allah. Ya. Hati yang buta. Yang hati itu letaknya di mana? Fis sudur, di dalam dada. Ini yang dulu kita sebut lapisan luar sudur, sodrun, dada. Di dalamnya ada qalbun, hati. Di dalamnya ada nanti lagi fuad, mata hati, ruh sultani. Di dalamnya nanti ada lub inti hati atau tiplul ma'ani. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasabab i'ma, adapun penyebab orang buta, kata beliau, ya. Jadi tadi kan disebut umyal qulub itu yang menyebabkan buta itu adalah hatinya. Kenapa orang bisa buta? Apa yang menyebabkan kita buta? Maka beliau mengatakan wasababu umyil qalbi dzulumatul hujubi. Ya, yang menyebabkan butanya mata hati itu karena zulumat hujub, kegelapan hijab-hijab. Nah, inilah yang disebut tadi. Apa bentuk kegelapan hijab itu? Dia bisa berbentuk macam-macam. Nanti akan dijelasin. Wal ghaflah, dan selalu lalai lupa dari Allah. Nah, ini yang membuat kita sering lupa sama Allah itu karena hijab kita kepada Allah itu masih jauh. Kalau kita tidak merasa terhijab lagi dengan Allah, maka kita akan senantiasa menyaksikannya dimanapun kita berada. Tapi kalau masih sering lupa, insya Allah kita akan selalu melupakan Allah. Kenapa? Karena banyaknya tebalnya hijab-hijab diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tak terhijab itu ditandai dengan hidupnya qalbu, ditandai hidupnya lubbun intiruh, ditandai dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ditandai dengan senantiasa ingat Allah, berzikir kepada Allah, qiyama berdiri, qu'uda waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring, bahkan waktu tidur. Ya. Kenapa ini terjadi? Bisabab bu'dal ahdi, kata beliau. Ini juga bisa terjadi karena bu'dil ahdi mir rabbihi. Karena lalai lupa ini jauh dari menepati janji. Menjauh dari menepati janjinya kepada Allah. Ya, jadi lupa terus sama Allah. Udah berjanji untuk taat, menjadikan diri hamba Allah. Dilupakan terus kita ini abdi Allah, hamba Allah. Kalau kita senantiasa ingat bahwa kita ini abdi Allah, hamba Allah, maka kita harus menjadikan seluruh aktivitas kita itu pengabdian. Seluruh aktivitas kita itu adalah ibadah. Inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan komitmen kita. Sesungguhnya salati wa nusuki, nusukku, aktivitas hidupku, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, ku persembahkan, ku abdikan kepada Allah. Ini janji kita kan sebelum turun ke bumi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Nah, ketika ini kita lupakan, janji komitmen hidup ini lupa, maka kita akan mati hati kita. Kalbu kita, ruh itu akan mati kembali. Ya, tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji kita di alam arwah atau di alam lahud. Ya, pertama kali kita sebelum diturunkan ke bumi. Kemudian beliau lanjutkan lagi, ya. Wasababul ghaflah, adapun penyebab kita itu ghaflah, ya, penyebab kita lalai. Apa yang menyebabkan kita lalai, ghaflah? Kata beliau, al-jahlu min haqiqatil amr al-ilahi. Kita bodoh, enggak mau tahu dengan hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan. Kita tidak mau belajar dengan serius ilmu ma'rifah mengenal Allah. Kita tidak peduli untuk tidak berusaha keras untuk mengenali Tuhan kita kembali. Ya, ini salah satunya. Nah, karena kita nggak mau mengenali Allah, nggak berusaha, nggak bekerja keras, bagaimana kita bisa benar-benar kenal sama Allah, yakin sama Allah? Nah, inilah yang menyebabkan kita nanti ghaflah, lalai. Dan kenapa kebodohan itu, jahlun itu, bodoh dari ma'rifat itu terjadi? Dilanjutkan lagi, wasababul jahal istilah sifat zulumaniyah, ya, disebabkan oleh istilah karena kita dikuasai, ya. Dikuasai apa? Sifat-sifat julmaniyah, sifat-sifat kegelapan. Apa sifat-sifat kegelapan itu? Yang tercela itu seperti kiber, seperti sombong, ya, wal haqab, wal hasad, dengki, dendam, pendendam, dengki, ya, dengki kita, bulkhul, kikir, wal ujub, wow, merasa paling hebat, merasa bangga dengan dirinya sendiri, ya, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling cantik, paling gagah, paling ganteng, ujub dengan diri sendiri. Kemudian wal ghibah, ya, wan namimah, kemudian al kadzib, wal kadzib, bohong, suka bohong, wa nahwu dzalika minadz zamaim, dan yang lain-lainnya yang bersifat sifat-sifat tercela. Sebenarnya kan sama saja dengan Syekh Al-Ghazali. Sifat-sifat tercela inilah yang mau ditakholikan, dikosongkan dari hati kita. Ujub, dengki, dendam, ya, kikir, sombong, suka menggibah orang, mencaci maki, mencela, berdusta, bohong, ya, dikit-dikit bohong. Padahal untuk menjadi orang siddiq, orang yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah siddiqin. Bagaimana cara kita menjadikan diri kita siddiqin? Gak boleh bohong. Tak henti-hentinya seorang hamba bersifat benar, berkata benar, bicara benar, berpikir benar, bertindak benar, sampai Allah nanti mencatat dia. Dibuatlah catatan dia, namanya siddiqin. Nah, itulah Abu Bakar salah satunya, ya. Jadi sama aja dengan Al-Ghazali kan, takholi, dikosongkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela ini, ya. Kenapa? Karena sifat inilah sababu tanazzalahu ila asfalas safilin, ya, hadhihi sifat. Karena sifat-sifat inilah membuat kita menjadi jatuh
jatuh derajatnya kepada derajat asfala safilin, serendah-rendah makhluk, ya. Sombong, sifat iblis. Dengki, nah, sifat siapa itu? Sifat iblis juga. Tamak, kikir, sifat siapa? Hawa nafsu, ya kan? Nah, jadi kalau kita ngikutin sifat iblis, sifat binatang tamak, sifat hawa nafsu tamak, ya, nggak peduli halal haram, naudzubillahi min dzalik. Maka nanti kita akan jatuh. Kita derajatnya sangat mulia, tapi kalau yang kita ikuti iblis, binatang, hawa nafsu, ya sudah jatuh, kita jadi kayak binatang. Nah, maka jangan heran kalau ada orang mati dikutuk Allah jiwanya kayak binatang. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kau monyet yang menghinakan. Kenapa? Ya sifatnya kayak monyet. Ya. Atau wa'abadat tauhid, menjadi penyembah selain Allah, penyembah tauhid, ahli-ahli sihir. Ya, mereka menyembah setan. Menjadi tangan setan. Nauzubillahi min dzalik. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa izalatu hadhi sifat az-zamaim. Adapun cara izalahnya untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela jamaim ini, bitas fili mir'atal qalbi, bitasqili mir'atal qalbi adalah dengan membersihkan, ya. Maka kita harus membersihkannya. Dia harus dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Mir'atal qalbi, cermin hati kita. Nah, hati itu seperti cermin. Dia bisa menangkap cahaya sifat Allah, cahaya zatnya. Ya. Dibersihkan dengan apa? Membersihkannya adalah dengan apa? Dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah. Kita hanya memandang Allah yang Maha Kuasa. Kita hanya memandang di balik segala sesuatu itu ada Allah yang mengizinkan terjadi segala sesuatu. Nah, maka ciri orang yang ma'rifatnya sempurna itu, sebelum dia melihat segala sesuatu, dia melihat Allah dulu. La tataharrak illa biidznillah, karena tidak ada yang bergerak di langit dan di bumi kecuali setelah mendapat izin Allah. Nah, itu orang yang sempurna ma'rifatnya. Ya, dengan tauhid, wabil ilm, dengan ilmu, wabil amal, dengan amal, wal mujahidah, ya, wal mujahadah al qawiyah, dan mujahadah bersungguh-sungguh berjuang sekuat tenaga dengan seluruh kekuatan yang kita punya, ya. Batinan wa zahiran, baik berjuang secara zahir melaksanakan syariat maupun berjuang secara batin, senantiasa menetapi, mengingat, berzikir, memandang Allah. Nah, emang di awal ini berat, Pak. Ya, maksa, asal lupa ingatlah. Lupa ya Allah, ingat lagi. Lupa Allah, ingat lagi. Nah, dialog begitu memang. Nggak bisa langsung duduk hati kita ingat Allah terus, nggak bisa. Ya, harus berjuang, mujahadah. Maka istilah mujahadah ini dikenal kan, mujahadatun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita narik terus untuk lupa kepada Allah. Kita mujahadah, lawan terus ingat Allah dimanapun kita berada. Maka jihad yang paling afdal itu dalam hadis sahih, afdalul jihad, jihad dan nafs. Jihad yang paling afdal itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, apa yang kita peroleh setelah kita melakukan itu? Berjuang dengan sepenuh tenaga, baik zahir dan batin, ya. Fatahassala hayatul qalbi binuril asma'i was sifat. Semua ini akan menghasilkan hayatul qalb. Maka hiduplah hati kita, ya,
Hidup hati kita dengan apa? Binuril asma, dengan cahaya asma. Kenapa hidup hati kita dengan cahaya asma? Karena kita senantiasa menyebut asma Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita nyebut, ya Allah, tidak ada sesuatu yang nyata kecuali Engkau. Tak ada yang mewujud. Ini terjadi karena Engkau, ya Allah. Kenapa negara kami begini ini? Kenapa terjadi ada masalah besar, fitnah besar di negara kami? Ya Allah, Engkaulah di balik itu, ya Allah. Engkau sebenarnya pingin mau bangsa ini merubah diri. Engkau menunjukkan betapa bobroknya institusi ini dan itu. Engkau mau mengingatkan mereka bahwa mereka harus memperbaiki diri sebelum mereka masa kembali. Kita melihat begitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu kita melihat Allah di baliknya. Hidup hati kita dengan cahaya sifat. Kenapa? Karena kita sering melihat sifat-sifat Allah, menyebutnya. Segala sesuatu yang sering kita ingat, kita sebut, maka dia akan tertanam di dalam hati. Nah, maka hiduplah qalbu kita, ya, bercahaya dengan cahaya sifat Allah. Nah, maka hidup binuril asma was sifat. Kemudian beliau mengatakan lagi, fayadhkuru watonahul asli, maka ingatlah kita kembali asal kejadian kita, negeri asal kita. Kalau sudah hidup hati, maka ingat kembalilah kita negeri asal. Sebenarnya negeri asalku bukan di bumi ini tempat mampir aja, ya. Nah, setelah udah ingat kita negeri asal kita, maka beliau mengatakan, menambahkan lagi, ya. Apa kata beliau? Maka muncullah di dalam hati kita itu yang disebut dengan payashtaq, ishtaq, syauqun. Muncullah rasa rindu mau pulang kepada Allah. Muncullah rasa rindu mau jumpa lagi sama Allah. Udah selalu bersama Allah, ingat Allah, maka rindu sama Allah Ta'ala, melihat zat aslinya. Akan terjadi kerinduan, kita akan tertarik hati kita itu untuk memandang, mencinta, merinduinya. Karena akan memunculkan cinta, pasti nanti akhirnya ujung-ujungnya rindu juga kan. Payastaqu ilaihi, maka muncullah rasa rindu. Payarji'u wa yasilu bi'inabati bi'imadatir rahman jalla wa jalla. Maka rindu pulang dan ingin sampai ke negeri yang hakiki, negeri asal tadi. Dan ia akan sampai hanya dengan inayah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa ba'da irtifai hadhil hujbi az-zulumaniyah tabaqan nuraniyah. Nah, setelah terangkatnya tabir hijab kegelapan ini bersih hati kita, maka apa yang lagi yang menjadi hijab kita adalah, ya, yang tersisa adalah hijab cahaya nuraniyah. Tabaqan nuraniyah, yang tabaqa, yang baki, yang tersisa adalah hijab cahaya. Wa yasiru basiran bibasiratir ruh. Nah, maka kata beliau, dan pada saat itulah ia sudah mendapat basirah, ia mampu melihat dengan penglihatan ruh. Karena hati sudah hidup, qalbu sudah hidup, maka hiduplah ruh kita kembali, bertenaga, berenergilah dia, bercahayalah dia, dan kita pun sudah mulai memandang pakai ruh, ya. Sudah muncul basirah, penglihatan ruh, dan menerima cahaya asma was sifat, menerima cahaya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, ya Hayyu ya Qayyum, sering kita amalkan misalnya, ya, ya Wahid, ya Ahad, wahai Allah yang Esa, yang Tunggal, ya Ahad, 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 ya Wahid, ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya la ilaha illallah, ya Hu, ya Allah. Hidup dengan cahaya sifat ini, maka kita akan bisa melihat dengan penglihatan ruh dan menerima cahaya-cahaya asma Allah ini. Maka secara bertahap, kata beliau, wa yasiru basiran bi basiratir ruh wa munawwiru binuri asma wa sifat hatta tarfal hujub nuraniyah
tadrijan, maka nanti kata beliau tarfa'ul hujub, terbukalah, terangkatlah hijab-hijab itu, hijab cahaya itu tadrijan, secara bertahap. Nah, maka bertahap-tahap ma'rifat kita nanti akan mendekati ma'rifat zat, karena sudah ma'rifat sifat sudah kita peroleh, ya. Maka nanti ujung-ujungnya nanti hati kita akan dicahai payunawwaru binurizzat. Nah, kalau bahasa beliau menyebutkan payunawwiru binurizzat, maka kita akan mendapatkan cahaya zatnya. Karena sifat itu tidak terpisah dengan zat, sifat itu melekat dengan zat, yang paling dekat dengan zat adalah sifat. Antara sifat dengan zat itu seperti badan kita dengan bayangan kita. Bayangan itu sifat, badan itu zat. Nah, jadi berawal dari ma'rifatus sifat, terangnya hati dengan zikir dan menyisihkan seluruh kotoran-kotoran hati, barulah nanti kita bisa mendekati ma'rifat zat, ya. Kemudian beliau lanjutkan lagi, wa'lam anna lil qalbi fil batin ainani. Ketahuilah, kata beliau, bahwa di dalam kalbu kita ini itu ada dua mata batin. Yang pertama ainus sughra, yang pertama adalah mata batin kecil. Yang kedua ainul kubra, mata batin besar. Wa ainul kubra, ya. Fa ainul sughra tusyahidu tajalliyatis sifat binuril asma was sifat, ya, ila intaha. Adapun pandangan mata batin kecil, dia terarah, dia bisa menyaksikan tajallinya sifat-sifat Allah, ya, tajallinya sifat-sifat Allah binuril asma was sifat. Bagaimana cara kita melihat tajallinya nyatanya sifat-sifat Allah? Melewati, ya, cahaya asma dan sifat, ya, cahaya asma dan sifat Allah itu sendiri, ya kan? Nah, jadi kalau kita pahami, nah, dilanjutkan beliau lagi di halaman berikutnya ini, halaman 91. Nah, jadi ila intaha alam ad-darajat. Jadi pandangan basirah mata batin kecil itu terarah kepada memandang sifat-sifat Allah, cahaya sifatnya dengan cahaya sifatnya, dan ia mengarah hanya kepada alam derajat. Apa yang dimaksud dengan alam derajat? Nah, itulah nanti, ya, kalau bahasa sederhananya mudah dipahami seperti orang jemaah tabligh kan, itu nanti ma'rifatnya kebanyakan di alam derajat. Semangat dia sholat subuh, sebelum subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Subuh 2 rakaat itu sama dengan sholat malam seutuhnya, seluruh malam. Nah, jadi motivasi ke sana itu luar biasa, ya. Alam derajat, derajat itu cenderung kepada pahala surga, pahala surga, pahala surga, pahala surga. Itu derajat namanya, ya. Itu yang dimaksud dengan alam derajat. Itu sering diungkapkan beliau di dalam beberapa momen di dalam buku ini. Ingat, saya dulu pun dah kita bahas itu di bab-bab sebelumnya. Kemudian beliau katakan wa ainul kubra, adapun mata batin besar, mata hati besar, mata besar ini kata beliau tusyahid tajalli anwar zat. Wah, ini yang paling dekat dengan Allah, ya. Adapun mata batin besar itu bisa menyaksikan anwari tajalliyatiz zat, bisa menyaksikan, melihat tajallinya, ya, tajallinya zat Allah, cahaya, ya, kubratu syahid anwar. Jadi bisa menyaksikan cahaya-cahaya tajalli zat Allah. Nah, ini sudah sangat mendekati zat kan, tajallinya, cahaya zatnya. Kalau yang sebelumnya ma'rifat atau memandang zat Allah itu di dunia ini, kata Pak Syekh Abdul Qadir Jilani, nanti kalau terbit cahaya matahari kan terang di luar, kemudian kita sebut, aku melihat matahari, karena kelihatan cahaya di situ.
Itu sudah mendekati. Itulah namanya tazali anwaruz zat, melihat cahaya zatnya. Kalau zatnya itu matahari, maka cahaya yang tampil di sini itu anwaruz zat gitu. Lebih kurang begitulah maknanya ya. Karena beliau membuat gambaran seperti itu, Pak Syekh. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mampu melihat tajalli zat dengan cahaya tauhid. Nah, jadi ini harus dipahami. Tajalli anwar fi alam lahud, di alam lahud, wa huwa al-qurbah binurit tauhid, dan dia termasuk alam qurbah, alam yang dekat sekali dengan Allah. Dengan apa? Binur tauhid, dengan cahaya tauhidil ahadiyah, dengan cahaya keyakinan tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, ahadiyah yang benar-benar esa. Ini ditekankan lagi kalau dalam bahasa Arab ini seperti syirah mubalaghah, atau dia seperti emphasize, istilah bahasa Inggrisnya kan, seperti penekanan ya. Jadi mengatakan hanya di alam laut, alam kurbah. Cara untuk mencapai ini, kata beliau, wa husul hadzal maratib. Bagaimana kita bisa husul kepada maratib tingkatan ini? Ya. Bagaimana caranya supaya manusia bisa melakukan ini? Kata beliau, caranya adalah dengan maut, bil maut, dengan kematian. Jadi sebelum kita mati beneran, kita harus matikan dulu diri kita selama hidup ini. Maka semua tarekat itu mengajarkan mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum mati. Dengan kematian, kata beliau, ya. Kemudian berlanjutkan lagi. Wa qablal maut bil fana minal basyariyatin nafsaniyah, dan sebelum mati, atau jika kita sebelum mati itu terjadi, dengan fana ya, fananya seseorang. Fana bagaimana? Minal hawa, dari hawa nafsu ya. Hawa nafsu apa? Basyariyat nafsiyah, hawa nafsu kemanusiaan kita. Dan wusul abdu ila dzalikal alam biqadratil inqita' minal basyariyah nafsiyah, dan sampainya wusulnya seorang hamba ke alam tersebut, kepada Allah, dekat sekali dengan Allah, sangat bergantung pada keterputusannya inqita' dari sifat-sifat manusianya. Disinilah beratnya kita, Bapak Ibu. Maka tarikat itu rata-rata itu. Tarikat itu sebenarnya rata-rata mengajarkan ujlah. Makanya Al-Ghazali itu dia berujlah bertahun-tahun dulu untuk sampai ke sini dulu, baru nanti dia kembali ke dunia dalam keadaan menguasai dunia, tidak dikuasai dunia. Nabi Muhammad ujlah dulu 3,5 tahun di Gua Hira. Hilang, gak peduli sama dunia. Itu pentingnya ujlah itu Pak sebenarnya. Tahanus itu pentingnya itu. Gak peduli kita dengan dunia ini, yang kita pedulikan Allah saja. Itu latihan sebenarnya, itu mujahadah. Maka dalam tarekat ada orang yang suluk 40 hari, ada yang setahun. Jemaah tabligh pun gitu, tapi bukan selamanya. Kenapa kita butuh waktu tertentu untuk putus dari segalanya? Karena makrifat itu sangat bergantung keputusan hati kita untuk memutuskan hubungan dengan dunia, dengan sifat-sifat manusiawi. Kalau sudah bisa putus sifat manusiawi kita, jadilah kita seperti malaikat, jadilah kita makhluk yang tinggi. Yang membuat kita rendah itu kan sifat kemanusiaan, kebinatangan kita, Pak. Nah, di situ pentingnya sebenarnya. Kalau kita nyambil seperti ini, ya tetap nggak bisa. Dapat kita separuh aja. Nggak sempurna dapatnya, Pak. Ya dapat juga, tapi nggak sempurna dia karena nggak putus. Ibaratnya kita nggak putus asa dengan dunia. Itu pentingnya tadi suluk itu begitu, Pak. Pentingnya tahanus di Gua Hira yang dilakukan Nabi itu, itulah penggantinya suluk itu. Harus memang begitu. Nah, ini yang banyak tak diketahui orang kan. Orang takut suluk apa, ya nggak bisa, memang harus begitu.
Karena makrifat itu sampainya seorang hamba, kalau dia sudah putus asa dari semuanya, dia hanya Allah saja, baru dia betul-betul sampai. Kalau masih kita ngerjain dunia, sebentar ingat Allah, sebentar ingat dunia, sebentar ingat Allah, ya namanya nyambil. Nggak penuh makrifatnya. Tapi kan nggak bisa Ustaz cari nafkah, ya cemana lagi? Cemana lagi, memang itu cobaan kita. Kalau orang-orang tua kita dulu, nanti kau udah tua lah baru kau masuk tarikat, kan udah tua nggak ada kerjaan lagi, maka ditanggung anak, ditanggung suami udah ada. Maka orang-orang tua kita dulu udah tua baru tarikat, masuk tarikat dia dulu, udah putus dia hubungannya sama dunia. Kalau masih muda gimana, kita harus nyari nafkah lagi kan. Ya kalau masih muda, ya itu tadi, kumpul uang, udah ngumpul uang, kerja 5 tahun, wah udah 5 tahun udah stok 5 tahun yang kita kumpul ini bisa mengcover misalnya 4 bulan, bisa mengcover setahun, udah gunakan yang 4 bulan itu hanya untuk ini tadi, suluk. Wah itu tembus Pak, insya Allah tembus kalau dia betul-betul ke sana. Ya, kita ini kan nyambil-nyambil jadi lama, nggak sempurna, nyambil ini, nyambil Allah, nyambil ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan beliau lagi, walaisal wusul ilallahi taala ka wusulul jisim ilal jisim. Yang dimaksud wusul sampai kepada Allah di sini bukan seperti bertemunya jasad dengan jasad, ya. Ya, bertemunya jasad dengan jasad, nyatu gini. Walal ilmi bil ma'lum, bukan bersatunya ilmu dengan yang diketahui, ya, bersatunya pengetahuan dengan tujuan pengetahuan, atau bersatunya ilmu dengan sesuatu yang diketahui. Walal aqli bil ma'qul, bukan bersatunya akal yang dipikirkan dengan bersatunya akal dengan yang dipikirkan akal, gitu ya. Walal wahmi bil muhum, beliau juga mengatakan bukan bersatunya wahmi bil mauhim, ya, bukan bersatunya dugaan dengan apa yang diduga. Akan tetapi makna wusul di sini adalah biqadril inqita' an ghairihi bila qarbin wala bu'din wala jihatin wala maqabalatin. Kan yang dimaksud dengan sampai sudatan, ciri orang sampai kepada Allah adalah dia hatinya lepas dari selain Allah. Ini yang dimaksud beliau. Jadi kemana-mana pun kita, aina ma tuwallu fasama wajhallah, kemana pun kita nggak bisa lagi kita lupa sama Allah. Orang yang sudah makrifat pasti merasakan apa yang saya sebut ini Pak. Gak bisa lagi dia melupakan Allah. Bahkan satu saat, ada saatnya dia gak bisa tidur lagi hanya ingat Allah. Tak mau Allah menidurkan dia, mau bersama Allah saja di hatinya. Ya, itu sudah pasti. Dan itu sudah kita alami dan dialami oleh kawan-kawan yang sudah banyak teman-teman kita juga yang mengalami itu. Gak bisa lagi, gak bisa kita berpaling kepada Allah. Kenapa? Kan udah duduk kan, udah makrifat, udah kenal sama Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan sampai di situ, orang yang sudah sempurna makrifatnya sampai kepada Allah adalah lepas hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak dekat, ya. Tidak jauh, bila jiha wala jiha, tidak berarah tanpa arah dan berhadapan, tanpa bertemu, wala maqabalah, dan tanpa berpisah. Wala ittisal wala inpisal. Fasubhana mim man fi zuhurihi, maha suci engkau ya Allah, kata beliau. Fasubhana man alaha fi khafaihi wa juhurihi wa fi tajalliyati istinaruhu wa fi ma'rifatihi nuqratuhu. Maha suci Allah yang kesamarannya terdapat pada jahirnya. Allah itu samar tetapi nyata, batin, zahir, huwa zahir wal batin. Dia nyata tetapi dia juga batin tersamar. Dan penampakan dirinya, zatnya dalam ketertutupannya, dia itu terlihat nyata tapi ketutup juga, serta kekhususannya pada keumumannya.
Siapa saja yang telah mencapai derajat ini di alam dunia dan mampu mengetahui kadar dirinya sebelum dihitung oleh orang lain, maka ia adalah manusia yang bahagia. Seandainya manusia tidak mencapai derajat tersebut tadi, maka kala akan mengalami kesukaran-kesukaran nanti dia dalam kubur. Ada siksa kubur, ada tekanan-tekanan malaikat munkar nangkir, ada perhitungan amal, ada giring ke mahsyar, ada timbangan mizan, ada siratal mustaqim, dan segala hal yang berat yang akan kita hadapi. Kalau kita belum sampai, kita akan mengalami kesukaran-kesukaran dalam perjalanan itu. Tapi kalau kita sudah ma'rifat, sudah sempurna hanya kepada Allah, maka nanti insya Allah melewati sirat pun seperti kilat, udah nyampe. Kenapa? Ya hidup kita ini hanya mandang Allah, hidup kita ini hanya untuk Allah saja, zikir aja. Kerja juga ingat Allah. Yang susah itu kan gini Pak, orang ngaku-ngaku kerjanya karena Allah. Aku cari nafkah ini karena Allah nih katanya. Kerja nih. Apa buktinya? Buktinya nggak ada. Mau berangkat kerja dia nggak ingat Allah, nggak baca bismillah, nggak baca tawakal. Di dalam kerjaan dia nggak ingat Allah juga. Yang dia kenal apa? Kerjaannya aja. Habis kerjaan, selesai kerjaan dapat gaji, nggak ingat Allah juga. Tapi katanya kerja karena Allah. Tapi mau kerja yang nggak ingat Allah, dalam kerjanya nggak ingat Allah, dapat gaji pun nggak ingat Allah juga. Loh, jadi yang karena Allahnya di mana? Sadarkah kita itu, Pak? Banyak orang begitu, ngaku-ngakunya kerjanya karena Allah, tapi waktu berangkat kerja nggak ingat Allah, waktu kerja ingat Allah, dapat gaji pun nggak ingat Allah juga, nggak mau zakat juga deh, Pak. Ya inilah kadang-kadang berbohongnya kita dalam kehidupannya. Kita kira kita karena Allah, ternyata banyak bohongnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Itulah perlunya ma'rifat, supaya kita senantiasa menyaksikan Allah, sehingga kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini saja. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Kepada para jamaah yang bertanya silakan bila ada. Ada dari Bapak atau Ibu? Mas Sabar, ada. Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz, ya tausiahnya pagi ini betul-betul menyentuh ya, bahwasanya diantaranya yang saya dapat itu, barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Sementara dalam diri kita ini ada raga yang suatu saat akan hilang, ada nafs, ya, kemudian ada kolbu dan ada akal. Bagaimana Pak Ustadz supaya antara akal dan nafsu dan kolbu itu cara kita untuk mengasah sehingga kita akan mendapat jalan yang diberikan oleh Allah untuk menuju ke ridho Allah. Karena diantara sifat manusia, diantaranya ada sifat binatang, ada sifat setan, dan ada sifat malaikat. Yang pertanyaan saya, apakah yang harus kita lakukan? Sementara memang yang tadi Pak Ustadz sampaikan, kita tidak lepas dari dunia ini yang dengan segala godaannya itu memang sangat mengganggu kita. Namun kita tidak bisa lepas dari dunia ini. Untuk itu mohon pencerahan Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita ulangi nih ringkasnya, bagaimana supaya sampai ke Allah, supaya kita kenal Allah. Maka beliau tadi kan menjelaskan penyebab kita jauh dari Allah adanya hijab, hijab gelap dan hijab cahaya. Hijab gelap inilah yang harus kita buang, sifat tamak, rakus, kikir, ujub, takhalli, kosongkan dari hati kita. Kebodohan, kebodohan itu kenapa terjadi? Karena kita lalai, nggak berzikir. Maka dibuang sifat kotoran dalam hati kita,
Wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha. Aflah dulu. Tazakka dulu. Ya, qad aflaha man tazakka. Tazakka dulu, tazkiyatun nafs. Bersihkan dulu jiwa kita dari sombong, iri, dengki, semua. Kemudian setelah dibersihkan, nyambil terus kita berzikir senantiasa ingat Allah. Karena kebodohan itu berasal dari lupa, lalai. Maka kita harus senantiasa zikir terus ingat Allah. Sampai nur zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai nur sifat zikir asma sifat yang kita sebut dengan Allah itu terhunjam nurnya ke dalam hati kita. Hayatul qalb, sehingga hati kita itu bercahaya, hidup. Baru kita bisa memandang sifat Allah. Nah, itu baru mulai. Tinggal hijab cahaya pelan-pelan lah. Hijab cahaya tadrijan, kata beliau, bertahap terus bersihkan sampai nanti kita bisa memandang anwaruz zat, cahaya zatnya. Dan cahaya zatnya itu sangat tergantung kepada bersihnya, putusnya hubungan kita dengan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatangan tadi. Kalau sudah sifat kemanusiaan kita hilang, hawa nafsu, barulah kita masuk ke alam baqo, memandang anwaruz zat, cahaya zatnya. Ya. Nah, begitu, ringkasnya begitu Pak isinya ini. Tapi bagaimana? Tapi kita sambil Ustaz kerja lagi. Nah, itu tadi saya sebut. Disitulah perlunya kita suluk 40 hari. Tahannus di Gua Hira 2 tahun setengah, 3 tahun setengah. Kalau Nabi, kita enggak Nabi. Bagaimana enggak Nabi? Ya ikut suluk, ikut tarikat. Cari mursyid yang bagus, ikut suluk. Siapkan duit. Jangan pelit-pelit. Ya siapkan duit, makan 40 hari, sesudah tertanggung anak istri tercover biaya 40 hari, ngumpul lah. Kerja setahun 2 tahun dulu kerja, stok. Nah, jangan gak ada stok di rumah bapak suluk, gak boleh. Kadang-kadang di situ kesalahan. Jemaah tabligh itu pun mereka keluar 40 hari udah siap dulu bakal dunianya, gak boleh keluar-keluar aja, melanggar adab. Nah kan muncul nanti fitnah. Bapak tuh suluk aja kerjanya, anak istrinya gak dikasih makan, gak sekolah pun dibiarin katanya. Iya kan? Gitu. Sebenarnya manusia ini banyak juga suluk, tapi orang tak menyebut suluk. Contoh, kadang mahasiswa kuliah ke luar negeri. Berapa lama kuliah luar negeri? 2 tahun, 3 tahun, gak pulang-pulang. Itu suluk Pak, suluknya kuliah, gak pulang-pulang. Cuman urusannya dia gak beda. Cuman karena urusannya banyak dunia disebut gak suluk disebut orang kan. Tapi itu mirip dengan perlakuan suluk. Fokus belajar. Setelah fokus belajar, nggak ada yang ganggu di luar negeri. 2-3 tahun selesai nggak? Selesai. Dapat gelar master. Ada yang dapat gelar dokter PhD. Coba kalau dia pulang nggak mau. Ah capek aku kerja pulang. Nggak dapat gelar master. Suluk itu begitu. Tinggalkan dulu semuanya. Selain Allah tinggalkan. Suluk 40 hari. Suluk setahun. Baru dapat gelar master apa? Master ma'rifat. Nah, bukan master dunia, masternya master akhirat. Nah, tembus kasapnya, bisa menyaksikan anwaruz zat. Yakin tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut lagi kecuali kepada Allah. Nah, itu dia, Pak. Nah, caranya. Saya pahami, Pak ya. Jadi kalau udah tahu ilmu ini jangan suka nyalahin orang suluk lagi. Baik, ada lagi yang bertanya? Pak Adi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan dari YouTube atas nama Ibu Nelly Suparno. Beliau mohon diterangkan lagi bagaimana yang dimaksud dengan kita mati sebelum mati. Tadi dia sebutkan beliau untuk sampai usul kepada Allah itu kita harus mutu qabla an tamut, mematikan diri sebelum mati. Apa yang dimaksud dengan mati sebelum mati? Di situ tadi kan dijelaskan beliau. Beliau mengatakan mati sebelum mati itu adalah terputusnya hubungan hati kita kepada selain Allah. Hilangnya sifat-sifat
insaniah, kemanusiaan kita. Suka makan, mau tidur aja, sifat manusiawi. Mau tidur aja, mau makan aja, mau ghibah ceritain orang aja. Tapi kalau mau zikir aja, mau ingat Allah aja, mau sama Allah aja, nah, itu kan sifat malakut. Hilang dia. Nah, menghilangkannya itu dilatih. Nanti kalau sudah duduk dia, udah bapak kerja lagi seperti biasa. Ya, udah 40 hari setahun sulu, udah hidup di hatinya, udah kerja lagi seperti biasa, kayak orang biasa nanti tuh, kayak orang biasa. Tapi hatinya, kolbunya udah hidup. Kemana-mana kita ingat Allah. Itu untungnya sulu itu Pak. Cuma godaan sulu ini berat. Ada godaannya pasti dunia. Ingat ini, ingat sana, ini lagi, banyak sekali penghalangnya kan. Padahal sebenarnya dengan cara itu kita bisa. Banyak orang nggak ngerti. Orang Nabi sendiri 3,5 tahun kok nggak ngingat dunia, ya kan? Nggak peduli dia sama dunia itu. 3,5 tahun dia di Gua Hira itu. Sulu itu namanya Pak. Kalau bahasa lainnya, tahanus. Orang menyebutnya tahanus. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu rata-rata ahli ma'rifat. Imam Ghazali itu yang dia lakukan. Makanya Ghazali beda dengan ulama lain. Dia melakukan itu Pak. Syekh Abdul Qadir Jilani di hutan berapa tahun dia, gak peduli sama manusia, melatih kolbunya supaya sama Allah saja. Nah setelah lama dia di hutan sampai ketemu Nabi Khidir, diajarin Nabi Khidir, baru disuruh Nabi Khidir, udah kau pergi ke Baghdad, udah duduk hatimu, baru kau boleh ngajar. Ya, jadi maksud suluh itu bukan selamanya. Untuk sampai kepada makom ma'rifat dulu. Karena kalau sudah bersih hati baru kita enak bergaul kepada manusia. Kalau kita kotor hati kita ya dengki, iri, ya berkelahi aja kita sama manusia, akhlak kita pun jelek. Nah, itu pentingnya ya. Jadi yang dimaksud tadi mutu qabla an tamut itu memutuskan hubungan kita. Pak Syekh menyebutnya lebih kepada memutuskan hubungan hati kepada selain Allah dan menghilangkan sifat-sifat basyariah, kemanusiaan, hawa nafsu. Makrifat itu sangat bergantung kepada itu, ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Kalau bahasa di sini kan disebutkan bil maut, al maratibul insan bil maut, dengan mati, wa qablal maut bil fana, sebelum mati beneran itu, mati beneran kita hanya bisa kita lakukan dengan fana. Fana min basyariyah nafsiyah, hilang kita dari sifat-sifat kemanusiaan. Nah itu ya. Baik, saya kira itu saja. Kita akhir dengan doa ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li abnaina wa li ulama'ina wa li umara'ina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, banyak dosa dan kesalahan yang mengotori kalbu hati kami ya Allah. Dosa lalai karena kebodohan kami ya Allah, dosa tidak mentauhidkan Allah, mentauhidkan Engkau ya Allah, dosa tidak yakin kepadamu ya Allah karena hijab-hijab kegelapan yang menyelimuti hati kami ya Allah. Kami sering ujub, kami sering takabur, hati kami masih memiliki dengki, hasad, dendam. Bersihkanlah hati kami ya Allah, tolong kami ya Rahman. Bersihkan hati kami dari sifat-sifat tercela ini ya Rahim. Tahhir qulubana, Kaulah yang maha suci, maka sucikan hati kami ya Allah. Amin. Dari sifat-sifat tercela ini ya Allah. Amin.
Ya Allah ya Rahman, bantu kami ya Allah. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami agar senantiasa mengingatmu ya Allah. Agar senantiasa tidak lupa kepadamu ya Rabb. Agar suci bersih hati kami ya Rahman. Bantu kami ya Allah tadrijan, bertahap-tahap ya Allah, sampai kami bisa mengenalmu ya Allah, bermakrifat kepadamu ya Allah. Sampai hati kami ya Allah tidak lagi bisa berpisah darimu, tidak lagi ingin melupakan Engkau ya Allah. Sampai hati kami tidak lagi ingin melupakan Engkau, senantiasa terikat dan memandangmu, baik saat kami bekerja, saat kami makan, saat kami minum, saat kami berjalan, saat kami berdiri, saat kami beramal, saat kami beribadah, apalagi ya Rabb. Sehingga hati kami selalu terpaut bergantung kepadamu ya Allah. Karena kami adalah hamba-Mu, karena kami ciptaan-Mu, karena kami adalah abdi-Mu ya Allah. Diri kami, jiwa raga ini ya Allah, bukan abdi syaitan. Jiwa raga kami ya Allah bukan abdi dari hawa nafsu yang Kau ciptakan. Diri kami ya Allah bukan abdi daripada ego kami, kesombongan diri kami ya Allah. Diri kami ini adalah abdi-Mu ya Allah. Diri kami ini adalah ciptaan-Mu ya Allah. Kami tidak mau mengabdi kecuali kepada Engkau ya Allah. Kami tidak mau mengabdikan diri kami kepada selain Engkau ya Rahman. Maka bersihkan hati kami, berikan kami kemuliaan ma'rifat kepadamu. Berikan kami ibadah yang sempurna, yang senantiasa khusyuk, hati yang senantiasa khusyuk, yang selalu berzikir mengingat-Mu. Hati yang senantiasa terikat, rindu kepadamu ya Allah. Hati yang tidak pernah menginginkan lupa kepadamu ya Rahman. Kau Tuhan kami, Kau pencipta kami. Kau menciptakan segala-galanya ya Rabb. Maka wajar jika kami memberikan segala-galanya kepada Engkau, mengabdikan segala-galanya pada Engkau, karena Engkau lah yang menciptakan segala-galanya. Wahai Tuhan kami yang maha dekat, yang maha rahim, maha rahman, hanya dengan bantuan kasih sayang-Mu kami bisa mengenal-Mu. Hanya dengan bantuan kasih sayang-Mu kami bisa mentaati-Mu. Hanya dengan mengenal, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kami bisa hidup menjadi abdi-Mu. Kabulkanlah doa dan pinta kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه.